Audio Jungle. Ketika memutuskan untuk operasi katarak, semua pasien berhak untuk mendapat penjelasan menyeluruh mengenai apa yang akan terjadi di ruang operasi, risiko, komplikasi, dan hasil yang diekspektasikan. Dalam tahapan ketiga operasi katarak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, yaitu follow-up kondisi mata pasien penderita katarak, dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Pak Irman, selamat pagi. Pak Irman, ini proses operasi katarak kan udah berlangsung kemarin, Pak ya? Ya. Kalau sekarang ini dalam hal apa, Pak? Ini follow up yang 1 minggu gitu ya. Follow up 1 minggu. Jadi kan kalau standar untuk operasi katarak itu setelah dilakukan operasi katarak biasanya follow up besoknya 1 hari. Kemudian 1 minggu. Dan yang terakhir itu nanti 1 bulan. Gitu. Gunanya buat apa, Pak? Nah, untuk melihat perkembangan hasil dari operasi tersebut begitu ya. Ada berapa kemungkinan, Pak? Apakah memang semuanya bisa berhasil atau memang harus di follow up ulang atau gimana, Pak? Ini standar SOP-nya begitu, Pak. Jadi untuk mencegah pertama mungkin namanya post operasi ya, bisa aja terjadi infeksi misalnya. Kalau tidak di follow up kan kita tidak tahu. Kedua, biar kalau ada komplikasi lain misalnya setelah dioperasi kan ada sesuatu hal, misalnya ada penyakit lain misalnya ablasi retina atau adanya glukoma misalnya. Nah, jadi bisa diantisipasi dari awal begitu. Kalau misalkan ada gejala itu gimana, Pak, tindak lanjutnya, Pak? Kita kelihatan misalnya biasanya pada follow up yang seminggu itu sudah mulai kelihatan karena pos operasi yang seminggu itu sudah mulai tenang, matanya sudah mulai tenang, jadi kelihatan misalnya korneanya sedikit jernih gitu. Kalau yang baru 1 hari kan biasanya cenderung rata-rata begitu ya, pasien masih merasa kesakitan begitu ya, jadi pemeriksaannya juga tidak terlalu maksimal. Jadi kalau ada gejala negatif berarti harus dioperasi kembali atau digimanain, Pak? Tergantung nanti kita dievaluasi lagi. Saya sebagai follow up bukan karena saya bukan dokter ya. Nah, saya konsultasikan dengan dokter spesialis mata nantinya gitu. Terus saran untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, Pak, biar penyakit katarak ini memang clear dari Kota Tasikmalaya. Bagaimana, Pak, harapan untuk harapan dari kami masyarakat? karena kalau penyakit katarak itu tidak akan habis, Pak. Jadi selama harapan usia hidup kita semakin meningkat itu karena katarak rata-rata proses degeneratif, jadi proses tua begitu ya. Bapak saya bisa aja terjadi katarak, tapi entah terjadinya biasanya rata-rata di atas 60 tahun. Saya katarak ini terus berkelanjutan, Pak, ya, karena ini sangat aplikatif begitu ya, program yang sangat aplikatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat begitu ya, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu begitu. Karena akses masyarakat itu kan sekarang dengan operasi katarak yang tinggi atau mahal biayanya ya, terus kemudian kalau yang pakai BPJS atau Askes itu cenderung waiting list, jadi lama. Sekarang kalau misalnya ini divonis misalnya katarak harus dioperasi, itu rata-rata kalau pasien BPJS itu harus nunggu paling cepat tuh 3 bulan, Pak. Nah, jadi dengan adanya program ini kan akan semakin cepat proses penanggulangan buta katarak di Kota Tasikmalaya begitu. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Audio Jungle. Program operasi katarak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya 1 tahun 1 kali. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, Bagian. Tapi Bagian, saya mau mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan operasi katarak di Kota Tasikmalaya. Estimasi untuk 2022 ini berapa? Di berapa persen angkanya, Pak? Kalau untuk angka
prevalensi kejadian kebutaan gitu kan ya. Kebutaan itu dari banyak kasus kebutaan termasuk katarak, itu prevalensi kita untuk Kota Tasik 0,78 atau sekitar 5 ribuan lebih gitu kan ya. 5 ribuan lebih dari jumlah penduduk itu angka estimasi, tapi kita angka prevalensi untuk angka estimasinya itu sekitar 40% dari prevalensi tersebut, mungkin sekitar 2 ribuan lebih gitu kan ya. Itu angka kebutaan gitu. Tapi kita untuk angka kepastiannya kita selalu mendata dari puskesmas, masing-masing puskesmas untuk angka kejadian katarak ini. Sebenarnya setiap tahun ada lebih dari 300 kasus katarak gitu kan ya. 300 bahkan pernah sampai mencapai angka 400 kita sudah menemukan kasus gitu kan. Tapi karena kita ada kaitan dan ketersediaan dana yang kita kelola itu, maka kita pilah-pilah kembali dalam penanganan katarak ini gitu kan ya. Jadi tidak semua yang didiagnosis katarak ini langsung kita beri tindakan operatif gitu kan, tetapi kita pilah-pilah kembali mana kira-kira yang kita bisa tangani untuk awal ini gitu kan, dengan kita ketersediaan dana yang saat ini ada gitu kan. Dan mudah-mudahan ada kuota penambahan untuk tahun depan ini, mungkin kita bisa menargetkan sekitar 350-an Untuk 2023 Pak? 2023 kita menargetkan sekitar 350-an target kita gitu kan ya. Tapi mungkin itu akan penyesuaian kembali dengan adanya ketersediaan yang kita kelola, Anggaran yang ada Pak ya? ya betul. Terima kasih Pak Gen. Ibu dengan siapa Bu namanya Bu? Nani. Ibu Nani. Nani. Nah, Ibu Nani sekarang gimana setelah dioperasi katarak? Matanya? Iya, asa yang halangan kene. Tapi sebelumnya gimana? Setelah perbandingan dari dulu sama sekarang gimana perbandingannya? Enakan yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang. Sekarang udah mulai ngelihat. Setelah operasi katarak dilaksanakan, kemungkinan besar penglihatan Tapi kalau sekarang hanya ini mulai kalau membaik dua-duanya setelah beberapa kelihatan. hari. Tidak langsung, Ada buram, iya. rasa bisa. gatal agak atau buram. tidak nyaman juga Makasih, dapat Bu, ya. terjadi. Pasalnya, mata yang dioperasi tersebut sedang dalam proses pemulihan dan penyesuaian. Tidak jarang juga mata seperti berair atau jadi sangat sensitif terhadap cahaya. Ketidaknyamanan ini biasanya berhenti dalam hitungan hari pasca operasi. Namun, jika rasanya berlebihan, dokter bisa saja memberi Maaf Pak, perawatan Bapak dengan lebih. siapa Pak? Bapak udah operasi katarak berapa kali? Baru sekali. Kalau sekarang setelah operasi katarak gimana Pak perubahannya? Normal. Normal Pak. Kalau dulu gimana dulu? Dulu mau boro-boro bisa baca buka ya. Lihat bapak juga nggak tahu. Oh gitu. Ya. Kalau sekarang udah normal. Alhamdulillah ya. Iya, normal, iya. Pak. Terus harapannya ke depannya gimana Pak? Alhamdulillah supaya kita bisa kontrol di mata saya Pak. Oh iya. Ya makasih Pak ya. Iya ya. Audio Jungle. Audio Jungle.